Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, Mami Rani, di channel YouTube aku, Jorani TV. Oke, kita ngomongin lagi tentang self-development ya, dalam rangka kita meningkatkan kesehatan dan bagaimana self-development ini membantu kita supaya much better, supaya lebih baik lagi harapan kita untuk hidup dan pola yang sehat. Oke, jadi gini, sebelum-sebelumnya saya selalu membahas tentang the law of attraction alias hukum tarik-menarik. Jadi gampangnya gini, apa yang kamu pikirkan, apa yang ada dalam hati kamu, apa yang selalu kamu serap keilmuan tentang apa itu arti hidup, apa itu arti sehat yang benar, ya, itulah yang membentuk karakter fisik kamu sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, ya. Kamu menarik apa yang kamu pikirkan, kamu menarik apa yang kamu yakini, ya. Tapi terkadang orang-orang lebih senang kalau mereka itu percaya dengan testimoni yang berhasil, ya. Padahal dimanapun kita tahu dan dari manapun referensi dan literasi yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita tonton langsung, ya, itu berawal dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya apa? Suatu keilmuan yang diserap oleh seseorang dan itu diterapkan dan itu berhasil, ya, dan menjadi sebuah keilmuan yang baru, ya. Itulah habit yang ditunjukkan, yang diciptakan oleh dirinya sendiri, ya. Sorry ya, ada kereta lewat, maklum ini ada rumah kita di pinggir rel kereta, jadi harus maklum kalau ada suara yang berisik. Oke, kita lanjut. Dengan kebiasaan habit dan literasi dan teori yang sudah kita serap di pikiran kita, itulah yang membentuk fisik kita menjadi seperti apa yang kita yakini. Nah, oke. Pertanyaannya adalah, gimana segala sesuatu yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lakoni, yang sudah kita ikhtiar banget sungguh-sungguh, tapi kok harapannya seperti ini, kok kejadiannya begini, kok divonisnya begini. Pernah kan kalian seperti itu? Sudah goalsnya di setting rapi-rapi, sudah segala sesuatunya dicermati, dilakukan, step by stepnya dilakoni perlahan-lahan dan dengan hati-hati. Kok aku gagal ya? Kenapa ya? Oke, percayalah bahwa segala sesuatu itu sudah ada campur tangannya Tuhan Yang Maha Esa. Memang kita sebagai manusia itu harus ikhtiar sungguh-sungguh. Memang segala sesuatunya kita harus berproses dan kita harus mengerjakan sesuatu lebih baik. Tapi ingat, baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Baik menurut apa yang kita yakini belum tentu alam semesta mengabulkan oleh izin Tuhan. Alam semesta itu mengabulkan sebenarnya, tapi bukan di momen ini, bukan di kejadian ini. Allah itu bisa menilai kamu tuh bagusnya di mana dan timingnya seperti apa. Jadi prinsip dari hukum tarik menarik ini adalah ketika kamu sudah meminta dengan sungguh-sungguh, meminta dan yakin bahwa doa terkabul, ya sudah, lepaskan saja. Meminta ikhtiar sungguh-sungguh dan meyakini bahwa doa kita diterima dan doa kita terkabul, sudah, lepaskan saja. Jangan kita nggak lepas. Oh ya Tuhan, aku pengen begini, aku pengen seperti ini, aku pengen ini, aku pengen seperti itu, aku pengen orang-orang yang begini, aku pengen kerja di tempat ini, aku pengen ke depannya tuh begini. Kalian nggak bisa ngatur Tuhan, paham ya? Kalian nggak bisa mendikte Tuhan, kalian nggak bisa membuat segala sesuatu itu seperti apa yang kalian inginkan tuh perfect. Itulah yang namanya parallel life destiny atau takdir hidup yang nyabang, yang banyak, yang push, itu sesuai dengan alam semesta. Nah, parallel life destiny atau hidup
takdir hidup yang uh, tidak bertentuan arah ini ya, itu memang sudah dijalankan dan sudah tertulis dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita sebenarnya tinggal ikhtiar saja. Memang sih segala sesuatunya tidak life is perfect, tidak segala hidupnya itu sempurna, tapi bagusnya kita menyempurnakan. Paham ya? Memang segala sesuatunya tuh kita tidak sesuai dengan apa yang inginkan, tapi ingat, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan itu tahu bagaimana kamu itu naik kelas dengan ujian-ujiannya. Level 1 sampai 10, level 1 nih, babnya 1 2 3 4 5 sudah lulus belum? Contoh ya. Kamu pernah nggak mengalami ke suatu kejadian, misalnya gini, aduh kenapa ya aku udah sering banget minjemin uang orang tapi kok nggak pernah balik, ini minjemin ke orang ini juga nggak balik, ini minjemin ke orang ini juga nggak balik, ini malah ditilep. Pernah nggak seperti itu? Ini contoh ya. Nah, kamu tahu nggak kenapa kamu dipertemukan oleh suatu kejadian situasi orang-orang yang sama sifatnya, karakternya, nggak pernah dikembalikan? Karena apa? Karena pada waktu kejadian pertama kamu meminjam dan orang itu tiba-tiba menghilang, kamu tidak belajar memaafkan. Kamu tidak belajar mengambil pelajaran kalau oke, yang namanya minjem itu tidak boleh ya. Memang dalam hukum Islam setahu aku, uh, membuka pintu hutang itu tidak boleh gitu loh. Bahkan seorang Nabi Muhammad aja ketika ada orang yang punya hutang dia nggak mau kok nyolatin. Segitu bahayanya namanya hutang piutang. Kecuali memang Allah beri hidayah orang itu supaya amanahnya itu dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kamu tidak pernah mengalami suatu kejadian, contohnya hutang tadi ya, mengalami suatu kejadian, kamu tidak memaafkan, kamu tidak mengambil pelajaran itu, dan kamu tidak mengikhlaskan untuk mendoakan, pastilah kamu akan dipertemukan oleh situasi, kondisi, lingkungan, dan orang-orang yang sama kejadiannya seperti kejadian bab pertama tadi. Serem ya kalau dipikir, tapi itulah realita, itulah life destiny kita, parallel life destiny kamu. Dan kamu harus tahu yang namanya hidup, kalau kita tadi level 1 sampai level 10, level 1-nya ada bab 1, bab 2, bab 3, oke, bab ikhlas kamu belum lulus nih, nanti akan dapat ujiannya nih bab 1 yang nggak lulus. Serem nggak itu? Makanya di video saya sebelumnya, ketika kamu menerapkan terapi gelombang otak untuk memanfaatkan kesehatan kamu, langkah pertama adalah memaafkan masa lalu. Bentar, ada kereta lewat ya. Oke, kita lanjut. Kamu harus memaafkan masa lalu. Kalau kamu sudah memaafkan masa lalu, apa yang terjadi? Kamu memaafkan, mengikhlaskan, kamu bisa ngambil hikmah, ngambil pelajaran, dan kamu tidak mengulanginya lagi. Kamu akan ke step selanjutnya di bab 2, bab 3, lulus di level 1, baru ke level 2. Level 2 juga ada bab 1, bab 2, bab 3, dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Itulah kenapa ketika kamu berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, naikkanlah derajatku, tinggikanlah kehormatanku, lindungilah aku, berikanlah aku petunjuk. Sebenarnya Tuhan tuh udah ngasih kamu petunjuk, tapi terkadang kamu tuh lalai, kamu tuh kurang waspada, kamu tuh kurang bisa apa itu namanya, siaga untuk melihat suatu kejadian situasi yang harusnya tuh jangan kamu ambil hati alias baper. Nah, kebanyakan nih orang tuh baper, aduh mbak aku sakit hati, aduh mbak aku begini, aduh mbak aku begitu. Hey, ingat, yang namanya kamu lihat film James Bond, ada nggak waktu dia difitnah atau dia dizolima atau dia mau dibunuh, dia tuh curhat minyi-minyi nih sama orang, aduh gimana ya gini, aduh gimana ya kayak gitu? Nggak ada, selesai. James Bond itu nggak pernah curhat, nggak pernah memble, nggak pernah gibah. Dia selalu diem dan mikir. Cobalah mental kita seperti James Bond. Oke? Ketika kamu sudah berharap, ketika kamu sudah tahu apa yang langkah kamu, ketika kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, dan ketika kamu tuh ingin apa tuh namanya, ketika kamu berdoa kepada Allah, ya Allah tinggikanlah derajatku, naikkanlah kualitas hidupku, berilah aku kesabaran.
Allah tuh tidak akan memberikan kamu kesabaran kecuali kamu diberikan kondisi yang membuat kamu panas, tapi kamu tetap sabar. Allah tuh tidak akan memberikan kamu suatu kebaikan ketika kamu bermunajat, ya Allah berikan aku kebaikan, kalau tidak kamu membaikkan hati pikiran kamu. Kadang-kadang serem ya kita ngelihat kejadian itu atau kita mendengar statement barusan, tapi itulah hidup. Ketika kamu tuh upgrade ya, upgrade itu level 1, level 2, level 3 yang tadi aku bahas, itu kamu tuh di situ bisa tahu gitu loh, kok susah ya, kok bikin marah hati ya, kok sebel ya, kok nggak enak ya. Itulah hidup. Kenapa kamu dikasih sakit hati? Karena yang namanya sakit hati itu kamu bisa belajar memaafkan. Kenapa kamu dikasih kondisi yang terzolimi? Karena disitulah kamu bisa ambil hikmah dan tidak menzolimi orang lain dan mau mendoakan orang lain. Kenapa kamu minta dibaikkan kondisinya? Karena kamu tuh nantinya ketika dikasih kondisi yang tidak baik, kamu bisa baik hati untuk memaafkan dan mendoakan orang itu. Banyak pelajaran hidupnya, say. Dan kamu harus tahu itu menjadi kan referensi kamu, untuk kamu ambil hikmahnya, untuk kamu maafkan, kamu ikhlaskan, kamu doakan itu gitu. Itulah pentingnya kita bersyukur, memaafkan masa lalu, bersyukur untuk kondisi saat ini, dan bersyukur kalau masa depan di depan mata kita itu sudah terwujud dengan apapun kondisi yang Allah kehendaki. Memang sih yang namanya the law of attraction, kita menarik segala sesuatu yang kita inginkan. Terkadang tidak A plus gitu loh. Terkadang yang Tuhan berikan A plus 1, A plus 2, A plus 3, A plus 10, sesuai dengan kadarullah yang Allah tetapkan untuk kita. Paham ya? Jadi ketika kamu ikhtiar sungguh-sungguh untuk kesehatan kamu, kamu ikhtiar sungguh-sungguh untuk rezeki kamu ikhtiar sungguh-sungguh untuk memperbaiki hidup kamu, percayalah, disitulah sebenarnya kamu jangan ngoyo banget bahwa kamu tuh bisa. Tapi serahkan, libatkan Tuhan, libatkan miracles hands ya, tangan yang ajaib ini yang tidak terlihat mata logika kita, itu menuntun kita menjadi sesuai dengan apa yang terbaik menurut alam, apa yang terbaik menurut jalan Tuhan. Di situ nanti kita tenang kok, jangan berharap. Oke? Kalau ada orang bilang, kenapa ya pengobatan ini tuh sembuh, pengobatan ini nggak sembuh, di dokter ini saya nggak sembuh, di dokter ini kok malah sembuh, di rumah sakit ini mahal nggak sembuh, di tempat ini yang swasta yang ecek-ecek alias yang biasa saja kok aku malah sembuh. Hey, ada rezeki orang yang tidak terlihat dan ada rezeki orang yang dikabulkan Tuhan melalui kondisi kamu. Jadi kamu jangan berpikir dengan logika kamu. Oke? Nah, kenapa aku selalu bilang ketika kalian ingin introspeksi diri, kalian ingin benar-benar ikhtiar sungguh-sungguh sembuh, muhasabahlah diri kalian. Jangan terlalu berharap, jangan terlalu mendikte Tuhan dengan apa yang kalian inginkan lewat langkah dan ikhtiar kalian. Jangan, serahkan. Memang kenapa kita ada di dalam Muslim, diawali dengan subuh menjelang terang, menjelang kehidupan baru nih ya, menjelang sesuatu hal yang baru ya. Kondisi terang itu berarti memulai hari yang baru ya, ditutup dengan hari yang gelap, Isya itu tadi, kita diakhiri dengan sholat Isya. Karena apa? Karena pada hakikatnya kita tuh harus menyerahkan nih 24 jam nih, sholat Isya, habis itu kita tidur, kita serahkan, kita ikhtiar sungguh-sungguh, kita serahkan sama Allah, biar Allah yang merevisi, biar Allah yang memberikan kita petunjuk lewat besok tuh kita akan dihadirkan oleh orang-orang dan kondisi apa lagi nih, biar Tuhan yang lebih tahu kita tuh dituntun di jalan yang mana gitu. Kalau kalian terlalu berharap terlalu tinggi, ekspektasi kalian terlalu tinggi, sedangkan logika kalian gak nyampe menilai dan mengambil hikmah di pelajaran itu ya, maksud Tuhan itu apa, udah deh keok, sakit fisik kalian tuh pasti sakit. Orang yang fisiknya kebanyakan sakit itu biasanya melenceng dari garis-garis norma-norma hukum spiritual alam semesta, apapun agama kalian. Oke?
Gitu aja penjelasan dari aku, mungkin agak terlalu panjang lebar atau mungkin kalian belum nyampe atau mungkin kalian tidak sependapat dengan informasi yang saya sampaikan, monggo, nggak ada masalah dan saya tidak memperdebatkan masalah itu, tapi setidaknya apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi literasi dan referensi pikiran kalian supaya kalian lebih open minded lagi, lebih pikirannya terbuka bahwa segala sesuatu kita harus legowo loh. Legowo itu artinya harus nerimo untuk segala sesuatunya itu. Ya sudah, mungkin inilah miracles hands atau tangan ajaib Tuhan yang dipertemukan dengan takdir seperti ini. Oke, husnudon. Husnudon itu artinya prasangka baik ya sama Allah. Gitu aja informasi sekarang dan statement dan video yang saya sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya, dan ketika apapun yang kalian tonton di YouTube, tonton dimanapun, atau mendapatkan keilmuan baru, tolong supaya hidup kalian lebih baik dan kalian bisa di-upgrade nih sama Allah, dipertemukan dan diberikan hidup yang lebih baik. Doakan orang itu, doakan orang-orang yang kalian dapatkan keilmuan baru supaya berkah, supaya baik, supaya apapun yang aku hajatkan, doaku yang terbaik untukmu ya Allah, itu aku panjatkan doa untuk orang yang telah memberikan informasi ini. Itu ya, kalian prasangka baik, doakan yang terbaik. Ya Allah, aku doakan yang terbaik dari apa yang aku panjatkan kepadamu, sama terbaiknya seperti aku doakan untuk si A, si B, dan seluruh kampung dan seluruh warga di sekitar tempat tinggalku ya Allah gitu. Maka energi baik itu akan dapat di kita, dapat diterima di dalam kita, dan apapun miracles itu happen. Nah, miracles happen dengan teknik the law of attraction itu seperti apa? Yuk, nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke, gitu aja penjelasan dari aku, Mami Rani. Thanks udah menonton videoku Jorani TV, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Bye bye.